akan mengikuti ibadat Jumat Agung, memperingati wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Sikap kita selama ibadat berlangsung dan juga setelah ibadat selesai, umat diminta untuk mengusahakan dan menjaga keheningan. 2. Pada saat prosesi penyembahan salib. Saat prosesi, Romo akan menunjukkan salib dengan melakukan, "Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus penyelamat dunia." Umat menjawab, "Mari kita bersembah sujud kepadanya." Setelah menjawab seruan, semua umat berlutut ke arah salib yang ditunjukkan. 3. Prosesi selama penghormatan salib. Penghormatan akan dilaksanakan seperti saat menerima komuni. Penghormatan bisa dilakukan dengan cara mencium salib atau membungkuk hormat. Silakan memperhatikan Romo dan Prodiakon saat penghormatan. Petugas tata laksana akan membantu selama proses penyembahan salib. 4. Persembahan. Bersamaan dengan penghormatan salib, kita juga akan mempersembahkan kolekte. Kotak persembahan disediakan di sebelah salib. Silakan untuk mempersiapkan kolekte dengan dimasukkan ke amplop yang telah dibagikan panitia. Terakhir, kolekte kedua. Kolekte akan dijalankan sesudah komuni. Pengumpulan kolekte akan dibantu oleh petugas tata laksana. Saudara-saudari terkasih, ibadat akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari Servus Dei, tata laksana dari wilayah Matius.
Ibu bapak, saudara-saudari, kita berkumpul di sini untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh dengan kita, karena Ia adalah Allah dan manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela, dan sekalipun sudah tampak datang, Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Maka jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya hari ini penuh rasa syukur dan gembira. Dalam perayaan upacara ini kita diundang untuk bersama-sama menghormati Allah sebagai Allah yang mulia. Upacara kita pada tang hari ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, liturgi sabda untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus. Dan kedua, penghormatan salib untuk memusatkan perhatian kita pada salib sebagai sumber kebahagiaan. Dan yang ketiga, komuni untuk memberi kesempatan kita semua boleh memetik buah-buah dari salib Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, ingatlah akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas Ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan,
dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi kita membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia kembali. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku.
Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan aku percaya. Aku berkata Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan-tangan musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu bersama dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu bersenjata lengkap serta membawa lampu obor.
Siapa yang saudara cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. lalu Yesus berkata, Akulah Dia. juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, Siapa yang saudara cari? dan mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. lalu Yesus menyambut, Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi. Dengan demikian, terjadilah apa yang dikatakan Yesus. Dari semua yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang. Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada Imam Agung sampai terpotong telinga kanannya. Adapun nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku? maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas mertua Kayafas yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Kata Petrus, Bukan. sementara itu para hamba dan petugas
telinganya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. ketika Yesus memberikan jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung? Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam, kata orang kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus. Petrus menyangka lagi, dan tepat pada saat itu jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu, supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan, seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan. Lalu Pilatus berkata, Ambillah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. orang-orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana sesuai dengan perkataan Yesus
yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apakah engkau raja bangsa Yahudi? Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? Kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hambaku tentu sudah berjuang. Jangan sampai aku diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? lalu Yesus menyaut, Benar saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? Sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini, tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak, Jangan dia, Barabas. Adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel ungu mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. sambil menamparnya.
Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantul ungu. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah manusia ini. Ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus, Ambillah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, dia harus mati, sebab dia mengaku putra Allah. Mendengar itu, Pilatus bertambah takut. Ia masuk ke dalam balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau berbicara terus terang kepadaku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa untuk melepaskan ataupun menyalibkan engkau? Jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Mendengar itu, Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia.
Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis raja bangsa Yahudi, tetapi Dia sendiri yang berkata, saya raja bangsa Yahudi. tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis tetap kutulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi empat, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja, siapa yang akan mendapatnya. Demikianlah terjadi, supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, Itulah ibumu. dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya.
Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, Aku haus. di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, ia berkata, Selesailah sudah. Lalu ia mendudukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu hari persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat, sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka prajurit datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya mereka pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera keluar mengalir darah dan air. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa Yesus mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain berkata, orang akan memandang dia yang mereka tikam.
peristiwanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, brother, suster, kita semua bersyukur boleh mengikuti pekan suci ini sudah sampai sejauh ini. Dalam Minggu Palma kita disadarkan kita kedatangan Raja Damai dan kita diundang untuk menyambutnya. Walaupun sesudah itu kita mengalami bahwa Sang Raja Damai itu bukanlah Sang Raja Damai biasa, karena Ia memilih jalan yang tidak sebagaimana kita pikirkan, sebagaimana kita kehendaki. Semestinya seorang Raja Damai tidak mungkin akan jatuh ke dalam penganiayaan, akan jatuh pada kesempatan dipermalukan oleh orang banyak, bahkan mengalami kesendirian. Dalam kondisi yang demikian, kita sebagai umat beriman sudah menjadi wajar sebagai manusia. Kita juga merasa sedih, kita juga merasa mungkin kecewa. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dipilih Tuhan menjadi jalan keselamatan bagi kita, memang Tuhan berkenan menerimanya. Semuanya sudah ada di dalam kendalinya, karena Allah mengerti
bahwa hanya dengan jalan itulah manusia bisa direngkuhnya kembali. Manusia bisa mengalami bahwa Allah sungguh mencintai dan cintanya tidak tanpa alasan macam-macam. Kasih Allah sungguh murni, kasih Allah hanya satu tujuan, yaitu keselamatan yang dicintainya. Karena cinta yang begitu besar, Allah sendiri memberikan putranya untuk kita, dan itulah yang tidak sampai pada pikiran kita. Karena cintanya yang besar, seolah Allah memilih jalan perendahan yang bodoh, yang tanpa perhitungan, yang memalukan, seperti yang dipikirkan oleh orang-orang pada waktu itu. Seorang raja kok mau disalibkan? Dia punya kuasa, dia punya pemerintahan, dia punya kemampuan, mengapa membiarkan diri disalib? Sementara orang-orang Yahudi melihat itu adalah hal yang memalukan, karena disebutkan ia adalah raja orang Yahudi. Mereka tidak menginginkan mempunyai raja yang demikian. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak frater Buder yang terkasih, begitulah apa yang sudah dipilih dan diperkenankan Allah terjadi pada dirinya untuk keselamatan kita. Tuhan tidak membiarkan kita mencari jalan sendiri, memilih jalan sendiri seperti Yudas yang merencanakan keselamatan menurut pikirannya sendiri. Dia datang mencium Yesus dan menunjukkan siapa yang harus ditangkap dengan imbalan 30 uang perak. Tetapi Tuhan tidak memperkenankan hal itu terjadi. Itu bukanlah jalan Tuhan. Jalan yang dipilih Tuhan adalah jalan salib. Dan mau menunjukkan kewibawaan Yesus sebagai Allah manusia yang rencananya tidak akan terbatalkan. Apa yang sudah dipilih Tuhan akan terlaksana. Bahkan kita mendengar peneguhan melalui kitab suci. Seperti itulah yang tertulis dalam kitab suci. Dan Allah manusia memenuhi apa yang sudah dinubuatkan, baik dalam perjanjian lama maupun oleh para nabi. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster Buder dan frater, kita juga melihat bahwa apa yang mau diwartakan Yohanes, salib sekali lagi bukanlah kebodohan, bukanlah juga kehinaan, tetapi adalah lambang kemenangan. Kemenangan Allah atas maut untuk menyelamatkan manusia. Dan itu berarti bahwa dalam perayaan Jumat Agung ini bukan tempatnya kita memperpanjang kesedihan kita, tetapi kita diundang bangkit untuk menghormati Allah yang telah mulia di dalam kayu salibnya, yang telah memberikan dirinya kepada kita. Kita diundang untuk memuliakan Dia. Kita diundang untuk menghormati Dia tak berkesudahan. Bukan karena jasa-jasa kita diselamatkan, tapi karena pemberian hidupnya, pengorbanan dirinya yang telah dilambangkannya di dalam perjamuan malam terakhir. Tanda cinta kasih yang nyata, bukan saja dengan membasuh kaki murid-muridnya, tetapi menyerahkan dirinya sendiri sebagai kurban silih bagi dosa-dosa kita. Semoga kita tidak malu mempunyai Tuhan yang demikian. Semoga kita tetap bangga menerima Tuhan yang demikian, dan juga kita tidak takut
untuk juga mengikuti jalannya dengan memberikan diri bagi sesama, bahkan saat-saat kita yang paling sulit. Semoga kita juga tetap bisa mempersatukan diri dengannya, bahwa kebaikan kadangkala juga dibalas dengan kejahatan. Tuhan sudah mengingatkan kita, dan semoga kita tetap bisa kuat, kita bertahan, dan itulah kesaksian hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah yang sudah dikatakannya semasa hidupnya, barang siapa mau menjadi muridku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak saudara-saudari, para suster, frater, anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan doa meriah. Marilah kita berdiri. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Yohanes,
untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak-anak-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gereja-Nya yang esa. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putera-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan nama-Nya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjian-Nya. Berlututlah kita. Berdirilah.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus, mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau, dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu, dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengikuti Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama,
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, menghantar pula pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, brother, suster, kita lanjutkan ibadah kita dengan penyembahan salib. Saudara-saudari terkasih, imam dan putra-putri altar akan menjemput salib yang diselubungi kain ungu. Upacara dimulai di pintu utama gereja. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, berkah
kayu salib, lihat kayu salib, lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung. Marilah kita sembah. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung.
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, suster frater, marilah kita berdiri, kita siapkan diri untuk menyambut tubuh darah Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
rakyat pun jadi saksi akan keputusan hukuman mati. Dari kubur luka yang berlumuran darah, mahkota menancap di kepalanya. Seiring tiap langkah ditebusnya dosa-dosa kita. Sepanjang Via Dolorosa, jalan penuh derita, di sana lewatlah Kristus Sang Raja. Dia taat karena cintanya kepada kau dan aku. Lewat Via Dolorosa berakhir di Golgota. Darah yang bersihkan dosa semua insan, menuju sepanjang jalan Yerusalem. Sepanjang Via Dolorosa, jalan penuh derita, di sana lewatlah Kristus Sang Raja. Sepanjang Via Dolorosa, jalan penuh derita, di sana lewatlah Kristus Sang Raja.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan puteramu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ibu bapak saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadat ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ibu bapak saudara-saudari, dengan ini ibadah kita sudah selesai. Syukur.